Di tengah riuhnya sejarah Islam, ada satu nama yang selalu muncul dengan aura yang tak sama dengan tokoh-tokoh lainnya. Seorang lelaki yang tidak hanya disegani manusia, tetapi juga disebut oleh Nabi sebagai seseorang yang ditakuti oleh setan. Lelaki itu adalah Umar bin Khattab. Sebagian orang mengenalnya sebagai khalifah kedua Islam. Sebagian mengenalnya sebagai Al-Faruq, sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Tetapi sedikit yang benar-benar memahami seberapa besar pengaruh lelaki ini terhadap arah sejarah peradaban manusia. Sebelum kita masuk lebih jauh, dukung dakwah ini dengan subscribe, like, dan komentar agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus menyebar luas dan menjadi amal jariah. Umar tidak lahir sebagai sosok luar biasa. Ia lahir di tengah kerasnya gurun Mekah, di antara tradisi suku Quraisy yang kuat, kaku, dan penuh kebanggaan. Sejak kecil ia dibiasakan hidup keras, mengembalakan unta di bawah matahari, membawa beban di antara bebatuan, dan menempuh hidup yang bisa menghancurkan mental siapapun. Namun justru kehidupan itulah yang membentuk wataknya yang kokoh, hatinya yang tegas, dan pola pikirnya yang jernih. Umar tumbuh menjadi lelaki tinggi besar, bertubuh tegap, berwajah keras, dan bersuara lantang. Ia dikenal mampu menaklukkan siapapun dengan tatapannya. Banyak orang Quraisy berbisik bahwa bila Umar marah, seakan keras bumi pun bergetar. Tetapi yang menarik, jauh sebelum Islam datang, Umar sebenarnya bukan orang yang buta rasa. Di balik kekasaran fisiknya, ia memiliki hati yang peka dan pemikiran yang rasional. Namun seperti kebanyakan orang Quraisy, ia terikat kuat pada adat jahiliyah. Hingga akhirnya hidayah mengetuk, dan Umar memeluk Islam dengan hantaman takdir yang mengubah arah hidupnya. Sejak itu Umar menjadi sosok yang selalu berada di sisi Rasulullah. Keberaniannya menjadi perisai bagi kaum muslimin, ketegasannya menjadi benteng yang menghalangi angin perpecahan, dan kecerdasannya menjadi sumber kebijakan yang menguatkan fondasi umat. Ketika Rasulullah wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah pertama, Umar adalah tangan kanan yang membantu segala urusan administrasi negara. Dan saat Abu Bakar wafat, tampuk kekhalifahan itu jatuh kepada Umar. 10 tahun kepemimpinannya bukan hanya 10 tahun stabilitas. Itu adalah 10 tahun di mana dunia menyaksikan perubahan besar. Kejatuhan Romawi di Syam, runtuhnya Persia yang ribuan tahun berjaya, terbentuknya Baitul Mal, sistem administrasi negara yang rapi, pendataan penduduk, bahkan penetapan tahun Hijriah. Umar bukan hanya pemimpin, tetapi arsitek pemerintahan modern. Namun di antara semua itu sebenarnya yang paling membuat umat terpana bukan hanya capaian politiknya, melainkan kisah-kisah kehidupannya yang mencerminkan jiwanya, keberaniannya, ketegasannya, dan keadilannya yang benar-benar hidup. Dan disinilah kisah itu berawal. Pada tahun ketika perintah hijrah turun kepada para sahabat, suasana Mekah seperti bayangan yang penuh ketegangan. Kaum Quraisy semakin gelisah dan semakin brutal. Banyak sahabat yang disiksa, diintimidasi, dan diawasi. Maka Rasulullah memerintahkan agar mereka hijrah secara diam-diam, satu demi satu, agar tidak memicu konfrontasi dan tidak menimbulkan korban. Para sahabat pun mengerti. Mereka keluar di malam-malam gelap, menyelinap, bersembunyi di balik batu-batu besar, berjalan melewati celah-celah sempit, hingga akhirnya meninggalkan kota kelahiran mereka dengan derai air mata dan harapan. Namun ada satu sahabat yang tidak berjalan di malam hari, tidak pula menyelinap. Sahabat itu tidak lain adalah Umar ibn Al-Khattab. Dalam sebuah riwayat, pagi itu Mekah sedang ramai. Orang-orang Quraisy sedang berkumpul di sekitar Ka'bah sebagaimana rutinitas mereka. Dan Umar datang dari kejauhan membawa pedang yang tergantung di sisinya, busur yang tersandang, dan anak panah yang digenggamnya. Ia berjalan menuju Ka'bah tanpa menundukkan pandangan sedikit pun. Ia tawaf 7 kali di hadapan mereka, lalu berdiri di makam Ibrahim dan melaksanakan sholat. Semua mata memandang, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Ketika ia selesai, Umar menatap satu persatu orang-orang Quraisy yang hadir. Sorot matanya tajam, tidak bergeming. Ia angkat suaranya, "Barang siapa ingin ibunya menangis, atau anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, maka hadang aku di balik lembah itu. Aku pergi berhijrah menuju Madinah." Kalimat itu tidak hanya keras. Itu adalah tantangan terbuka yang menusuk rasa gengsi bangsa Quraisy. Tetapi tak seorang pun berdiri, tak seorang pun maju menahan Umar. Rasanya seakan Allah menanamkan ketakutan dalam hati musuh-musuhnya.
dan Umar berjalan keluar Mekah meninggalkannya dengan langkah tegas. Uniknya, beberapa muslim yang lemah mengikuti langkahnya. Karena dengan Umar di depan, mereka merasa dilindungi. Hijrah Umar bukan hanya perjalanan fisik dari satu kota ke kota lain. Itu adalah deklarasi bahwa ketika kebenaran harus ditegakkan, Umar tidak pernah takut kepada apapun kecuali Allah. Kisah itu tersebar ke seluruh jazirah. Orang-orang mulai berkata, para sahabat berhijrah sembunyi-sembunyi, tetapi Umar berhijrah terang-terangan. Dan sejak itu, keberanian Umar menjadi legenda. Mesir pada masa kekuasaan Umar adalah negeri yang kaya, indah, dan penuh bangunan megah. Gubernurnya adalah sahabat mulia, Amr bin Al-As, seorang panglima brilian yang menaklukkan negeri itu dengan keimanan dan strategi. Namun, sebagaimana manusia, kadang ada kehilafan. Di depan istana gubernur, ada sebidang tanah kecil yang tidak seberapa luas. Tanah itu milik seorang Yahudi tua. Di atasnya berdiri sebuah gubuk reot yang hampir roboh. Amr yang ingin memperindah kota memutuskan untuk membangun masjid di atas lahan itu agar seimbang dengan istana di sebelahnya. Ia memanggil si Yahudi dan menawarkan harga 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat. Namun si Yahudi tetap menolak. Itu satu-satunya milikku, katanya. Amr akhirnya memutuskan membongkar gubuk itu demi pembangunan masjid. Si Yahudi tak berdaya. Ia menangis. Tetapi ia tidak berhenti berusaha. Ia memutuskan pergi jauh ke Madinah untuk mengadu kepada khalifah. Ketika ia tiba, ia kaget luar biasa. Ia mencari istana khalifah, namun masyarakat Madinah justru menunjuk ke Masjid Nabawi. "Khalifah kami tidak punya istana," kata mereka. Si Yahudi melihat Umar duduk di bawah pohon kurma dengan pakaian sederhana. Tidak ada pelayan, tidak ada penjaga, tidak ada singgasana. Dengan terbata ia bercerita. Umar mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Wajah Umar berubah, sorot matanya tajam. Tanpa berkata panjang, Umar mengintas potong tulang unta. Ia kemudian menggambar huruf alif, garis lurus, di atas tulang itu. Lalu ia silang tengahnya dengan pedang. Ia berikan tulang itu kepada si Yahudi dan berkata, "Berikan ini kepada Amr dan katakan ini dari Umar." Si Yahudi bingung. Ia bahkan sempat memprotes, "Aku datang untuk mencari keadilan, bukan membawa tulang." Umar hanya tersenyum dan berkata, "Di dalam tulang itu ada keadilanmu." Ketika si Yahudi tiba kembali ke Mesir dan menyerahkan tulang itu kepada gubernur, Amr mendadak pucat, tubuhnya gemetar. Ia segera memerintahkan masjid yang baru dibangun itu dibongkar kembali dan mengembalikan tanah Yahudi seperti semula. Si Yahudi heran. "Mengapa engkau takut?" tanyanya. Amr berkata, "Tulang itu mengandung pesan Umar. Wahai Amr, setinggi apapun kekuasaanmu, suatu hari engkau akan menjadi tulang kering seperti ini. Maka berlaku luruslah seperti huruf alif. Jika tidak, pedangnya akan turun menimpa lehermu." Si Yahudi itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia kagum pada keadilan Islam yang tidak mengenal agama, jabatan, atau kelas sosial. Ia pun memeluk Islam dan mewakafkan tanah itu. Demikianlah Umar. Keadilannya bukan hanya berbentuk putusan, melainkan getaran moral yang mengubah hati orang. Suatu hari, seorang pemuda Mesir datang dari jauh ke Madinah. Pakaian lusuhnya menunjukkan perjalanan berat. Matanya merah karena kurang tidur. Namun ia membawa tekad yang kuat. Ia ingin bertemu khalifah. Ketika ia bertemu Umar, ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk berlindung kepadamu." Umar menatapnya dan berkata, "Engkau datang pada orang yang akan melindungimu."
ceritakan masalahmu." Pemuda itu bercerita, ia ikut lomba pacuan kuda. Kudanya menang menyalip kuda putra gubernur Mesir, putra Amr bin Al-As. Putra gubernur tidak terima. Dengan sombong ia memukul pemuda itu dengan cambuk sambil berkata, "Aku anak bangsawan, berani-beraninya kau menyalipku." Karena takut, sang pemuda dipenjara. Namun ia berhasil kabur dan pergi ke Madinah. Umar mendengarkan cerita itu dengan wajah yang berubah keras. Ia menulis surat kepada Amr bin Al-As, "Datanglah engkau dan anakmu pada musim haji ini." Amr datang. Putranya ikut. Saat semua berkumpul, Umar memanggil pemuda Mesir itu. Ia memberikan cambuk kepadanya dan berkata, "Cambuklah anak itu sebagaimana ia mencambukmu." Riuh, semua orang menahan napas. Pemuda itu menghajar putra gubernur. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikan. Umar berdiri, mengawasi. Tidak ada raut ragu di wajahnya. Ketika pemuda itu hendak berhenti, Umar menatapnya dan berkata, "Jika engkau melanjutkan, tidak ada yang bisa menghentikanmu kecuali dirimu sendiri." Setelah selesai, Umar menghadap Amr bin Al-As dan berkata kalimat yang mengguncang zaman. "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Itulah Umar. Keadilan bukan barang mewah. Keadilan adalah hak semua manusia. Setelah keadilan Umar menggema dari Madinah hingga Mesir, dari Syam hingga Irak, nama Umar bin Khattab menjadi simbol dari satu hal yang tidak bisa ditawar. Tidak ada satupun manusia, sekecil apapun kedudukannya, yang boleh diinjak-injak di bawah kepemimpinan Islam. Namun kisah Umar tidak berhenti pada keputusan-keputusan besar di atas panggung negara. Banyak kisah lainnya yang menggambarkan betapa luas dan dalamnya pemahaman Umar terhadap manusia, terhadap penderitaan rakyat, dan terhadap nilai sebuah jiwa. Dan disinilah 4 kisah berikutnya menunjukkan sisi lain Umar. Ketegasan yang dibalut empati, kekuatan yang disertai kelembutan, dan keadilan yang berdiri di atas nurani. Suatu pagi yang terik di tengah musim paceklik yang memiskinkan banyak keluarga di Madinah, 2 anak kecil dihadapkan ke majelis Umar. Mereka berdua sangat kurus. Tulang pipi terlihat menonjol. Kulit yang tadinya cerah menjadi pucat. Umar menatap keduanya dengan mata yang tidak hanya melihat tubuh mereka, tetapi juga membaca keadaan hidup mereka. Mereka dituduh mencuri seekor unta milik seorang Badui dari Muzainah. Di masa itu, pencurian adalah pelanggaran serius. Namun Umar tidak pernah memberikan hukuman tanpa mendengar terlebih dahulu. Ia menunduk, mendekati mereka, lalu bertanya dengan suara yang tidak sekeras biasanya, "Mengapa kalian mencuri?" Anak-anak itu menunduk. Suara mereka lirih. "Kami lapar, wahai Amirul Mukminin, sangat lapar. Kami bekerja sebagai pelayan, tetapi majikan kami tidak memberi kami makan." Dalam sekejap, seluruh suasana majelis berubah. Umar berdiri tanpa berkata apa-apa. Sorot matanya berubah, bukan karena marah kepada anak-anak itu, tetapi karena amarah terhadap ketidakadilan. "Siapa majikan mereka?" tanya Umar lantang. Seseorang menjawab, "Hatib bin Abi Balta'ah." Nama itu bukan nama kecil. Hatib adalah sahabat Nabi. Tetapi kedudukan siapapun tidak pernah membuat Umar goyah. Umar segera memerintahkan agar Hatib dipanggil. Ketika Hatib datang, wajahnya tampak gelisah. Umar menatapnya tanpa berkedip. "Wahai Hatib," kata Umar, "hampir saja aku menimpakan hukuman potong tangan kepada anak-anak ini. Namun aku mendengar bahwa engkau majikan mereka. Engkau mempekerjakan mereka, lalu membiarkan mereka kelaparan. Demi Allah, andai aku tidak tahu engkau yang bertanggung jawab, hukuman itu sudah dijatuhkan." Hatib menunduk malu. Ia tidak membantah. Kemudian Umar berpaling kepada pemilik unta. "Berapa harga untamu?" tanya Umar.
400 dirham, jawabnya. Umar menatap Hatib sekali lagi dengan wajah yang sulit dijelaskan. Tegas, kecewa, dan prihatin. Bayarlah kepada pemilik unta ini 800 dirham, 2 kali lipat dari harga semestinya. Suasana majelis hening sejenak. Sebagian menatap Umar dengan takjub, sebagian lagi menatap Hatib dengan iba, tetapi memahami keputusan itu. Umar kembali menatap anak-anak itu, lalu berkata lembut, "Pergilah, dan jangan ulangi lagi perbuatan ini. Kalian bebas." Anak-anak itu menangis, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Mereka tidak kehilangan tangan, mereka tidak kehilangan masa depan, dan mereka tahu seorang khalifah telah menyelamatkan mereka dari hukuman yang seharusnya tidak jatuh pada mereka. Disinilah kecerdasan Umar terlihat jelas. Ia tidak hanya membaca hukum, ia membaca sebab. Ia tidak hanya melihat pelanggaran, ia melihat manusia, dan ia tidak hanya menimbang tindakan, ia menimbang kezaliman yang melatar belakanginya. Pada suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar dengan wajah marah dan penuh keluhan. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, amatku durhaka kepadaku. Ia tidak patuh, ia membantahku, dan ia membuatku merasa hina sebagai seorang ayah." Umar memandang lelaki itu dengan sikap yang adil. "Kita akan panggil anakmu," kata Umar. Tak lama kemudian, sang anak datang. Ia tampak tenang, tidak seperti seseorang yang pantas disebut durhaka. Umar menatapnya dan berkata, "Benarkah engkau berbuat buruk kepada ayahmu?" Anak itu tidak langsung membantah. Ia bertanya dengan hati-hati, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah seorang ayah juga memiliki kewajiban terhadap anaknya?" Umar mengangguk. "Tentu saja." "Apa saja hak anak atas ayahnya, wahai Amirul Mukminin?" tanya pemuda itu. Umar menjawab, "Memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran." Pemuda itu tersenyum getir. "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak melakukan satu pun dari itu. Ibuku adalah budak Majusi, ia tidak beragama Islam. Ayahku memberiku nama Ju'al yang berarti seekor kumbang yang buruk rupa, dan ia tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepadaku walau satu huruf pun." Ruangan itu hening. Umar menatap ayah pemuda itu dan ekspresi wajahnya berubah. Bukan marah, tetapi kecewa. "Engkau datang mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau sendiri telah durhaka kepadanya sebelum ia durhaka kepadamu. Engkau tidak memenuhi haknya, maka bagaimana engkau berharap ia memenuhi hakmu?" Kata-kata Umar itu menusuk, bukan untuk melukai, tetapi untuk menyadarkan. Banyak orang lupa bahwa hubungan orang tua dan anak bukan hubungan satu arah. Anak memang harus berbakti, tetapi orang tua juga harus menunaikan amanah. Ayah pemuda itu menangis. Ia memeluk anaknya, dan Umar menyaksikan keduanya berdamai karena satu hal. Keadilan tidak pernah melihat usia, tidak pernah condong kepada generasi tertentu. Keadilan selalu berdiri tegak untuk siapapun yang berhak menerimanya. Kisah berikutnya adalah kisah yang menggambarkan betapa dalamnya pemahaman Umar terhadap kehormatan manusia, terutama perempuan. Seorang lelaki datang kepada Umar dengan wajah diliputi gelisah. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mempunyai seorang anak perempuan. Pada masa jahiliyah, aku pernah menggali tanah dan hampir menguburkannya hidup-hidup. Tetapi Allah menahan tanganku, dan aku menyadarinya. Aku mengangkatnya kembali dan membiarkannya hidup." Umar menatapnya dalam-dalam. Ia tahu, itu adalah masa yang sangat kelam bagi banyak keluarga Arab. Lelaki itu melanjutkan, "Setelah Islam datang, kami berdua memeluk Islam. Namun suatu hari anakku berbuat dosa besar. Ia ketakutan, ia malu, dan ia ingin bunuh diri. Lehernya terluka karena ia mencoba menggoroknya sendiri. Kami menyelamatkannya, kami mengobatinya, dan ia akhirnya sembuh." Lelaki itu terdiam sebentar,
menahan segala rasa malu dan takut. Kini katanya, ada seorang lelaki yang datang melamarnya. "Wahai Amirul Mukminin, apakah aku harus menceritakan masa lalu anakku itu kepadanya?" Pertanyaan itu berat. Sebagian orang mungkin menganggap kejujuran adalah segalanya, tetapi Umar melihat lebih jauh, lebih dalam. Ia melihat sesuatu yang tidak semua orang lihat, penyesalan yang sudah berakhir, aib yang sudah ditutupi Allah, dan martabat yang harus tetap dijaga. Umar menatapnya dalam-dalam, namun bukan dengan kemarahan, melainkan dengan peringatan. "Apakah engkau hendak membuka aib yang telah Allah tutupi?" tanya Umar. "Demi Allah, jika engkau membuka masa lalu anakmu, aku akan menjadikanmu contoh buruk bagi seluruh penduduk." Lelaki itu terperanjat. Ia tidak menyangka bahwa Umar akan berkata seperti itu. Kemudian Umar berkata tegas, "Nikahkan dia sebagai perempuan muslimah yang suci. Apa yang terjadi di masa lalu sudah ditutupi oleh Allah, maka jangan engkau buka." Kisah itu menyebar di Madinah. Para ayah dan para ibu belajar bahwa menjaga kehormatan anak adalah bagian dari menjaga amanah Allah. Dan perempuan itu pun menikah, membangun keluarga, dan tidak pernah lagi disebut-sebut aibnya. Sebab ketika Umar menutup sesuatu, maka umat pun menutupnya. Suatu hari, setelah pasukan Islam berhasil menaklukkan Alexandria, seorang utusan dikirim untuk membawa kabar gembira itu kepada Umar di Madinah. Perjalanan panjang melewati gurun membakar tubuh sang utusan. Ketika ia tiba di Madinah waktu sudah masuk siang hari, ia berniat menemui khalifah tetapi ia terhenti. "Jangan sampai aku mengganggu tidurnya," pikirnya. Mungkin Umar sedang beristirahat. Maka ia pergi ke Masjid Nabawi untuk menunggu. Tidak lama kemudian, seorang pembantu Umar melihatnya dan mengenali bahwa ia datang dari jauh. Pembantu itu segera memberitahu Umar tentang kedatangannya. Umar segera bergegas ke masjid. Ketika ia bertemu utusan itu, sang utusan menyampaikan kabar kemenangan dengan penuh sukacita. Umar pun langsung sujud syukur, membasahi tanah masjid dengan dahinya. Namun setelah itu, Umar mengangkat wajahnya dan berkata, "Wahai saudaraku, mengapa engkau tidak langsung datang kepadaku?" Utusan itu menjawab, "Aku pikir ini waktu istirahatmu, aku takut mengganggumu." Umar menatapnya dan menghela nafas. "Siapa yang akan memikul tanggung jawab umat ini jika aku tidur pada siang hari?" Kalimat itu bukan kalimat sombong. Itu adalah kalimat seorang pemimpin yang memahami beratnya amanah. Tidur bukan masalah, tetapi bagi Umar, tidur terlalu lama adalah kelalaian yang tidak boleh dilakukan oleh pemimpin yang bertanggung jawab terhadap umatnya. Di masa kepemimpinannya, tidak ada hari yang Umar sia-siakan. Ia sedikit tidur di malam hari karena memeriksa keadaan rakyat. Ia sedikit tidur di siang hari karena urusan negara menunggu. Dan ia paham, kelalaian kecil pemimpin bisa membawa bencana besar bagi rakyatnya. Kisah Umar bin Khattab tidak pernah pudar dalam waktu. Setiap generasi membacanya, setiap generasi mengaguminya, dan setiap generasi belajar darinya. Umar bukan hanya seorang khalifah, ia adalah cermin dari kebenaran yang tegas sekaligus lembut. Ia adalah ketegasan yang tidak pernah menginjak manusia, tetapi mengangkat mereka yang terluka. Ia adalah keberanian yang tidak lahir dari ego, tetapi dari rasa takut kepada Allah semata. Jika kita bertanya, mengapa Umar bisa begitu adil? Jawabannya bukan kekuatan fisik, bukan suara lantang, bukan jabatan. Jawabannya karena hatinya jernih. Ia memahami bahwa kekuasaan adalah ujian, bahwa kedudukan adalah amanah, bahwa setiap keputusan pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan hari ini di zaman di mana keadilan terasa mahal, kisah Umar mengajarkan kita untuk berlaku lurus seperti huruf alif, untuk tidak membiarkan ego menguasai hati, untuk tidak membiarkan kekuasaan, jabatan atau status membuat kita meremehkan manusia lain, untuk tidak menilai manusia dari masa lalunya, tetapi dari pintu tobat yang Allah bukakan baginya. Di akhir bab ini kita berdoa, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang adil seperti Umar. Semoga Allah menjauhkan kita dari kezaliman meski sebesar biji zarrah. Semoga Allah menjadikan hati kita teguh namun lembut terhadap mereka yang lemah. Dan semoga kisah-kisah ini menjadi cahaya bagi setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin.